nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-mu. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katedral ini dan juga yang mengikuti perayaan suci ini secara live streaming. Selamat malam semuanya. Selamat. Semoga saudara-saudari setelah kesibukan sepanjang hari masih memberikan hati dan mengingat panggilan surgawi meskipun kita masih bersiarah di dunia ini. Sehingga pada malam hari ini mari kita datang menghadap Tuhan seraya kita mempersembahkan seluruh pekerjaan kita, karya dan pelayanan kita, komunitas dan keluarga kita. Mari sekarang kita mohon pengampunan dari Tuhan atas segala kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dalam perayaan ini juga kita mohon kerahiman ilahi untuk keselamatan kekal arwah dari Bapak Yohanes Tahir yang meninggal 7 hari yang lalu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga selama masa Prapaskah ini kami semakin tekun dan setia mendengarkan suara-Mu dan menempuh jalan yang telah Engkau tunjukkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dia karena Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberikan perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberikan perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau.
Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini kalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini Kalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaikilah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan diri sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri,
maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Berbahagialah kita mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau bahagia. Saya yakin saudara-saudari juga mau bahagia, kan? Atau ada yang mau sengsara? Secara kodrati, secara naluriah, setiap anak manusia mau hidup bahagia. Bahkan pada zaman dahulu kala, di zaman filsuf Yunani, ketika mereka mulai memikirkan, merefleksikan tentang manusia ini mau mencari apa, jawabannya satu, eudaimonia, ya, itulah kebahagiaan. Pertanyaannya untuk kita, apa rahasia kebahagiaan itu? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh mendengarkan sabda Allah yang diwartakan oleh Bunda Gereja hari ini, kita menemukan the secret of happiness. Rahasia kebahagiaan itu. Pertama, Nabi Yeremia menegaskan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi umatnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengarkanlah suaraku. Demikian sabda Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya mendengarkan, Pastor? Hati nurani kita, suara hati kita, kalau kita berikan waktu sesaat, dia akan menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya, maukah kita mendengarkan suara Tuhan yang berbisik dengan lembut, dengan halus di tengah kebisingan dan kesibukan kita, termasuk di tengah kebisingan kita dengan segala rancangan yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita? Ingat, kalau mau bahagia, dengarkan suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Ikuti. Kalau hanya menjadi pendengar, kitanya good listener, ya. Hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi tidak melakukan, it's nothing, ya. Apa yang kita dengarkan, kita lakukan, kita laksanakan. Ikuti jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau mau bahagia, ikutlah Dia, sang jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau bahagia, rahasia yang ketiga kita temukan dalam Injil hari ini. Ketika kita mampu melihat dalam setiap peristiwa, seperti mujizat penyembuhan si bisu yang dikuasai oleh setan. Orang yang tidak beriman tidak mampu melihat itu adalah kehadiran kerajaan Allah di tengah umat yang dikasihi Tuhan. Kalau kamu mau bahagia, kalau kita mau bahagia, lihatlah setiap peristiwa dalam hidup kita ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Itu menjadi tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Pasangan hidup kita, anak, teman kita, anggota komunitas kita, mereka hadir, diutus oleh Tuhan untuk menjadi rekan seperjalanan hidup kita, yang mendampingi kita. Mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan servis kepada kita, memberikan perhatian kepada kita. Hal-hal kecil seperti ini kadang kita lupakan ketika iman tidak lagi menolong kita untuk melihat peristiwa sederhana ini menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita, termasuk ketika ada yang mengingatkan kita, ini sudah jalanmu serong, bertobat kok. Pada saat itu juga kita dibebaskan dari belenggu kegelapan,
dan ditunjukkan jalan yang benar. Sehingga Tuhan Yesus menegaskan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Marilah kita membuka mata iman kita untuk melihat kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam keluarga dan komunitas kita. Itulah kunci ketiga untuk mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Semoga kita menemukan kebahagiaan sejati dan mengalami setiap saat, karena kita mau mendengarkan suara Tuhan, mengikuti jalannya, dan menangkap dan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, dilansir dari pohon anggur dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, semoga persembahan ini berkenan di hati-Mu dan membersihkan umat-Mu dari segala noda kejahatan. Janganlah biarkan kami terlekat pada kesenangan semu, melainkan arahkanlah kami pada kebahagiaan yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, ya Langit Dunia, datanglah umat-Mu menanti, menuduh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Yohanes Tahir. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef Mempelai yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita persatukan seluruh doa pujian dan syukur kita dengan bersama-sama mendoakan doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Damai Kristus, Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita sekalian diundang ke perjamuan Tuhan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Engkau memberikan perintah-Mu agar dipatuhi dengan saksama. Semoga Kau antar langkahku untuk menjalankan hukum-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau telah mengenyangkan kami dengan sakramen-Mu. Semoga rahmat keselamatan-Mu yang bekerja dalam misteri ini memperbarui hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Turunlah berkat Allah atas kita sekalian, atas saudara-saudari yang kita doakan, atas keluarga dan komunitas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan demikian para Ekaristi pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Puji syukur nomor 487. 487. Golgota